Kode etik psikologi pasal 17, yaitu konflik kepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan layanan psikologi tersebut. Contoh, ada seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengintimidasi dan melakukan fabrikasi data terhadap temuan para peneliti-peneliti muda. Tindakan yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan tersebut melanggar etika mengenai konflik kepentingan, di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut menghindar dari peran profesionalnya apabila dipengaruhi kepentingan pribadinya. Jika dilihat lebih lanjut, alasan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mengintimidasi peneliti-peneliti muda dan melakukan fabrikasi data dikarenakan mereka merasa adanya tekanan dalam persaingan karir. Konflik kepentingan tersebut pada akhirnya berakibat buruk bagi pihak-pihak yang terkait. Pasal 18 yaitu eksploitasi. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi yaitu A. Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi atau berada di bawah wewenang mereka seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya. Contoh, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang untuk melakukan tindakan di luar pekerjaannya, seperti meminta tip lebih, menggunakan data pribadi klien untuk keperluan pribadi, serta sikap manipulatif untuk menipu dan sebagainya. B. Terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung. Contoh, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi hanya boleh berinteraksi dengan klien dalam situasi dan kondisi formal sehingga tidak diperkenankan untuk membahas hal-hal di luar pekerjaannya seperti hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual. C. Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi. Contoh, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilarang untuk bersikap manipulatif dengan mengajak berhubungan seksual terhadap pengguna layanan psikologi yang kurang mengerti akan tata cara pemeriksaan psikologi. Yang kedua, eksploitasi data psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi, ataupun mereka yang berada di bawah penyeliaannya, di mana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi maksudnya, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh memanfaatkan data orang lain atau di bawah wewenang psikolog atau ilmuwan psikologi demi kepentingan pribadi, seperti untuk pembelian kebutuhan pribadi, yaitu membeli barang e-commerce dan sebagainya. Hubungan sebagaimana tercantum pada 1 dan 2 harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi. Pasal 19 yaitu hubungan profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memiliki 2 jenis bentuk hubungan profesional, yaitu hubungan antar profesi dan hubungan dengan profesi lain. Yang pertama, hubungan antar profesi ada 4. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati, dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi psikolog dan atau ilmuwan psikologi. B.
Psikolog dan atau ilmuwan psikologi seyogyanya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya. C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi. D. Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan, dan butir A, B, dan C di atas tidak berhasil dilakukan, maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi. Jadi, untuk sesama psikolog dan ilmuwan psikologi harus bisa saling berhubungan dengan baik, bisa menjalin hubungan yang sama-sama bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta bisa membawa pengaruh baik. Dan juga harus saling mengingatkan tentang kode etik yang ada, serta memberikan bantuan kepada teman satu profesi agar bisa sama-sama lebih meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Dan jika psikolog atau ilmuwan psikologi melanggar kode etik, diharapkan bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti kepada organisasi profesi. Yang kedua, hubungan dengan profesi lain ada dua. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Jadi, jika ada orang yang memberikan layanan psikologi kepada orang lain dan kita tahu bahwa orang tersebut tidak memiliki kemampuan di bidangnya dan juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan layanan, maka kita harus mencegahnya dan memberitahu bahwa dia tidak berhak serta dilarang untuk memberikan layanan kepada siapapun. Kita harus saling menghargai semua profesi serta kemampuan masing-masing tiap individu, baik yang profesinya sama dengan kita ataupun yang berbeda. Pasal 20. Informed consent. Setiap proses di bidang psikologi meliputi penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau assessment atau interferensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan atau pelatihan atau assessment dan interferensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek penelitian dan sanksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam informed consent adalah A. Kesediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan. Pada saat menjalani sebuah penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau asesmen atau interferensi, maka subjek penelitian harus bersedia mengikuti proses tersebut dan tanpa paksaan dari pihak manapun. B. Perkiraan waktu yang dibutuhkan. Psikolog akan memberikan perkiraan waktu pada saat melakukan penelitian atau pendidikan atau pelatihan atau asesmen atau interferensi pada saat menjalani proses penelitian tersebut. C. Gambaran tentang apa yang akan dilakukan. Psikolog akan memberikan gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan selama penelitian tersebut berlangsung. D. Keuntungan dan atau resiko yang dialami selama proses tersebut. Jika klien merasa bisa survive pada kasusnya, hal tersebut menandakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan berhasil membuatnya pulih. Sementara jika klien merasa dirinya beresiko, maka psikolog dan atau ilmuwan tersebut harus merujuk klien pada teman psikolog lain yang lebih mampu menanganinya. E. Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut. Subjek penelitian harus bersedia merahasiakan penelitian selama proses tersebut sedang berlangsung. F. Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut. Jika terjadi efek samping, maka dapat memberitahu kepada pihak yang diberi tanggung jawab untuk menangani efek samping tersebut. Dalam konteks Indonesia, pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, kondisi atau yang mungkin rentan memberikan informed consent
secara tertulis, maka informed consent dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya sanksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia. Informed consent yang berkaitan dengan proses pendidikan dan atau pelatihan terdapat pada pasal 40. Yang berkaitan dengan penelitian psikologi pada pasal 49, yang berkaitan dengan asesmen psikologi terdapat pada pasal 64, serta yang berkaitan dengan konseling dan psikoterapi pada pasal 73 dalam buku kode etik ini. Contoh, pada saat seorang peneliti melakukan sebuah penelitian dan melaksanakan sebuah praktikum, pastinya peneliti tersebut membutuhkan sebuah subjek penelitian atau orang yang akan dijadikan responden dalam sebuah praktikum. Dengan begitu, seorang psikolog tersebut harus membuat sebuah pernyataan yang berisikan ketersediaan subjek penelitian untuk mengikuti penelitian tersebut dengan sukarela dan tanpa paksaan. Pasal 21. Layanan psikologi kepada dan atau melalui organisasi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memberikan layanan psikologi kepada organisasi atau perusahaan memberikan informasi sepenuhnya tentang a. Sifat dan tujuan dari layanan psikologi yang diberikan, seperti prosedur, efek samping, plus minus, tujuan memilih prosedur sebagai psikolog atau ilmuwan psikolog. B. Penerima layanan psikolog. Maksudnya, psikolog atau ilmuwan psikolog harus menjelaskan layanan itu diterima oleh siapa, seperti karyawan saja. C. Individu yang menjalani layanan psikolog, hampir seperti poin kedua. D. Hubungan antara psikolog dan atau ilmuwan psikolog dengan organisasi dan orang yang menjalani layanan psikolog. Maksudnya, menjelaskan sebagai psikolog atau ilmuwan psikolog di bawah naungan atau legal di bawah organisasi saja. E. Batas-batas kerahasiaan yang harus dijaga. Maksudnya, menjaga kerahasiaan informasi-informasi selama prosedur. F. Orang yang memiliki akses informasi melakukan persetujuan dari awal dengan perusahaan yang diperbolehkan yang diakses informasi dari prosedur siapa saja. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikolog dilarang oleh organisasi meminta layanan untuk memberikan hasil informasi kepada orang yang menjalani layanan psikolog, maka hal tersebut harus diinformasikan sejak awal proses pemberian layanan psikolog berlangsung. Contoh kasus, ketika ada perusahaan yang meminta layanan psikologi untuk menyeleksi calon karyawan baru menggunakan tes psikologi, psikolog wajib menjelaskan poin-poin sepenuhnya. Pasal 22. Pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan, pelayanan tersebut dengan alasan apapun hendaknya dibahas bersama antara psikolog dan atau ilmuwan psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Yang pertama, pengalihan layanan. Psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain atau rujukan karena a. ketidakmampuan psikolog dan atau ilmuwan psikologi, misalnya sakit atau meninggal. B. salah satu dari mereka pindah ke kota lain. C. keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi. D. keterbatasan pemberian imbalan dari penerimaan jasa layanan psikologi. Yang kedua, penghentian layanan psikologi atau ilmuwan psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila a. penggunaan layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. B. ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tidak nyaman
atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak. Contoh, ada seorang anak yang mengalami broken home. Ia selalu menyendiri di kamarnya karena trauma melihat orang tuanya yang setiap hari bertengkar. Anak tersebut pun sampai tidak merasakan perhatian dari kedua orang tuanya. Suatu hari, tantenya membawa anak tersebut ke psikolog untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri anak tersebut. Ternyata, anak tersebut mengalami depresi yang sangat berat dan ternyata seorang psikolog tersebut keberatan dalam menangani kasus tersebut. Maka psikolog dan atau ilmuwan tersebut dapat merujuk anak tersebut pada teman sepekerjaannya yang berpengalaman.